an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa wa kana Allahu bikulli syai'in muhita wallahu muhitun bikulli syai'. Allahu nurus samawati wal ardh. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita. Karena hidup kita ini sebenarnya adalah perjuangan mempertahankan, meningkatkan takwa dan mengajak orang lain bertakwa kembali ke kampung asal kita, yaitu alam lahud, alam di mana kita ruh kita bersama Allah. Tatkala kita telah bersyahadat, berjanji, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian, kata Allah. Qalu bala syahidna, maka ruh kita mengatakan kami bersyahadat, bersaksi Allah kaulah Tuhan kami. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu maksud tujuan Allah menciptakan kita manusia, hambanya adalah wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Kita tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi, menyembah, menata alam, memperbaikinya, memakmurkannya. Apa yang dimaksud dengan liya'budun, menyembah? Sebahagian sahabat dan ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan liya'budun bisa juga dipahami liya'arifun, agar kamu mengenali Allah. Kenapa? Kuntukan zamakhfiyan, karena Allah itu adalah perbendaharaan, zat yang tersembunyi. Uridu an u'raf, dia ingin dikenal, maka dia jadikanlah makhluk. Kalau Allah tidak menjadikan makhluk, maka tidak ada yang mengenali dirinya sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka materi yang saya angkat hari ini adalah mengenali Allah. Salah satu pemahaman tekstual yang terhijab jauh dari memahami zat Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang-orang yang memahami Allah itu di langit, zatnya di langit, sehingga dia seolah-olah menjauh, menumpuk di satu tempat, bertempat tinggal dan beralamat. Secara akliyahnya begitu. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah itu di dalam ilmu spiritual Islam yang paling dalam yang bisa saya pahami sampaikan adalah sebagaimana Allah katakan, wallahu muhitun bikulli syai'. Inilah kata kuncinya. Wallahu muhitun bil kafirin wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Allah itu zatnya meliputi segala-galanya. Dia meliputi alam nyata, alam jin, alam malaikat, alam ruh. Ya, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, yang ruhku dalam liputannya. Jadi alam semesta ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diliputi oleh zatnya
yang maha besar. Maka itulah disebut Allah itu Allahu Akbar. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang istawa 'alal arsy. Apa maksudnya ma'asyiral muslimin? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di dalam ayat kursi disebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Itu kursinya. Tapi kursinya berada di alam jabarut, di alam gaib. Kalau kursinya berada di alam nyata, bumi ini sudah hancur. Ya. Karena dia menembus alam nyata, meliputi alam nyata seluas langit dan bumi. Sebenarnya kursi itu di balik ruang kosong ini. Tetapi kita dihijab oleh Allah untuk memandangnya. Sebenarnya jin itu di balik ruang kosong ini. Sebenarnya malaikat itu di balik ruang kosong ini. Di kursi itu seluas langit dan bumi. Di mana letaknya? Di balik ruang kosong ini. Lapisan alam ini berdimensi-dimensi. Ya. Di sini juga dia. Maka dekat. Maka ketika disebut Nabi SAW, kursi itu dibandingkan arah seperti halaman yang luas, lapangan yang luas, dan kursinya di tengah. Maka aras itu meliputi langit dan bumi, lebih besar lagi dari kursi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lebih kecil dari aras. Dan disebutlah dia wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dia meliputi aras, meliputi langit dan bumi, zatnya itu. Ya. Maka itulah disebut dia maha besar. Takut kita melihat kebesaran kekuasaan Allah. Karena itulah Allah katakan ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, di situ ada zatnya. Kenapa? Karena dia meliputi. Mau kemana kita hadapkan, ada dia di situ. Tetapi Allah ini batin, tersembunyi dalam pandangan mata jahil. Mata jahil hanya bisa melihat sifatnya, asmanya, af'alnya. Tapi mata batin bisa melihat hampir zat, mendekati zat. Mata batin itu maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat fuadnya, apa yang dilihat mata hatinya. Mata hati Nabi Muhammad menyaksikan Allah, menurut sebagian mufassir, menyaksikan zatnya. Dan dia tidak bisa memungkiri. Maka Allah itu zahir, nyata dalam pandangan hati, dalam pandangan mata hati. Dan menghubungi Allah itu harus pakai hati, pakai rasa. Rasa itulah alat penghubung kita kepada zatnya. Maka ketika kita salat, anta'budullah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat, menyaksikan Allah. Ya. Ketika seorang salat, janganlah dia meludah ke depan, karena Allah berada di antara dirinya dan Ka'bah, meliputi dirinya. Tetapi meludahlah ke kiri, kata Nabi SAW. Jadi seolah-olah Allah itu bertahwil, ya, menunjukkan keberadaan zatnya di depan kita. Maka kadang-kadang Allah menunjukkan keberadaan zatnya di Bukit Tur Sina dalam bentuk api cahaya. Ya Musa, innani anallah. Hei Musa, kemari, sesungguhnya aku ada Allah Tuhanmu. Menunjukkan keberadaan zatnya. Dia bisa mengendalikan segala bentuk, segala benda untuk menunjukkan keberadaan zatnya. Tapi zatnya bukan makhluk, bukan jauhar. Zatnya bukan benda, zatnya bukan materi, bukan arad. Tidak bisa dibagi-bagi. Wala yang qasi. Itulah Allah. Maka dia di luar logika manusia. Memang dia saking hebatnya, saking maha disebut. Maka disebutlah dalam bahasa saya menyimpulkan Allah itu sang maha segalanya. Dia sang maha. Kullu syai'in halik illa wajah. Pada waktunya nanti semua ini akan dibinasakan oleh Allah. Semua yang berupa, berbentuk, berwarna, binasa, lebur ke ruang kosong ini. Illa wajah, kecuali zatnya yang tidak binasa. Kecuali ruang kosong. Menurut sebagian ulama, ruang kosong ini tidak hancur karena dia langsung bersandar kepada zatnya. Disitulah nanti dia berfirman,
Aina Malik, mana orang-orang yang mengaku raja selain diriku, selain Zatku? Mana orang-orang dulu yang menyombongkan diri, merasa dirinya Tuhan selain aku? Maka di waktu itu bagi Allah lah lahul mulk, hanya bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Pada saat semua makhluk dibinasakan Allah, dia berfirman dengan kesendiriannya, dengan zatnya. Qiyamu binafsihi, dia berdiri dengan jid sendirinya, dengan zatnya. Maka dari itulah masyarakat muslimin, apapun di dunia ini, sekecil apapun, tidak pernah lepas dari liputan zatnya, tidak pernah lepas dari pengetahuannya, dari menyaksikannya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun gugur di tengah hutan gelap, hitam, malam, gelap gulita, kecuali dalam menyaksikannya, dia menyaksikannya, dia tahu. Kenapa? Karena dia meliputi. Dan liputannya meliputi langit dan bumi segalanya. Seperti bagaimana cahaya, kalau dia memantulkan cahaya, maka dia meliputi segala-galanya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu sumber cahaya, pencipta cahaya langit dan bumi. Perhatikan matahari, ketika dia menyinari bumi, maka cahaya itu dia liputi seluruhnya. Tidak ada satu tempat yang tidak diliputi. Tetapi cahaya matahari dia punya keterbatasan. Itu perumpamaan bagi sifat zatnya. Sementara zat Allah, dirinya, itu tidak ada keterbatasannya. Tidak ada yang bisa membatasinya. Nah, itulah Allah Sang Maha segalanya yang kita sembah. Maka kita tidak perlu melihat ke langit saat sholat. Walaupun dikatakan Nabi kau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Kenapa kita tidak perlu melihat ke langit? Karena dia bukan bertempat di langit. Aras itu hanya satu tempat, makhluk yang paling mulia di aras, di langit, di alam Jabarut. Dan dia memanggil Nabi Muhammad untuk berjumpa, ya, menyaksikan keagungannya di arasnya, di singgasananya, di Sidratil Muntahanya, ya, di Rab-Rab, berjumpa kepada Allah ketika Isra Mi'raj. Dan dia bisa memanggil Musa di Bukit Tursina dalam bentuk cahaya, dan dia kendalikan cahaya itu dengan zatnya, sehingga bisa Musa memahami apa yang dimaksudkan dikatakan Allah. Dia bisa menunjukkan kenyataan zatnya ketika kita sholat, kita merasakan dia benar-benar di hadapan kita, sehingga apa-apa yang kita baca, Fatihah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dia jawab, hambaku memujiku, hambaku mengagungkan diriku, ya. Dan dia bisa juga menunjukkan keberadaan zatnya dengan bertahwil dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Ra'aitu, aku melihat Tuhanku Rabbi di dalam mimpiku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Bukan pemuda itu zatnya, tapi pemuda itu menunjukkan keberadaan zatnya. Dia bertahwil di situ, sehingga dia Nabi menyaksikan pemuda yang sangat tampan, yang tidak pernah menyaksikan orang seperti itu di muka bumi ini. Maka Allah itu tidak bertempat, karena yang bertempat itu makhluk. Allah itu sang segala maha, sang maha segalanya. Dia meliputinya. Rasakan keberadaannya, pandang dia pakai mata hati. Perantara alat untuk menghubungkan diri kita ke Allah adalah rasa yang ada dalam hati kita. Dan apabila semakin terbuka mata hati kita, semakin yakin, semakin nyata keberadaan Allah. Huwa zahir wal batin. Dia itu nyata. Coba perhatikan alam semesta, kata Imam Al-Ghazali, untuk menyaksikan kenyataan keberadaan zat. Lihat langit itu didirikan Allah tanpa tiang. Hal tara min futur, pernahkah kalian melihat langit itu sobek, langit itu cedera, langit itu luka, langit itu terbelah? Siapa yang mampu membangun langit tanpa tiang seluas itu, yang tidak pernah sobek, yang tidak pernah cedera, tidak pernah rusak, sudah ratusan ribu, mungkin miliaran tahun, mungkin ribuan tahun, ribuan miliar tahun, wallahu a'lam. Semua gedung yang kita bangun 100-200 tahun hancur, luka, ya, baik dari batu mau dari baja, mau dari batu, mau dari papan, mau dari kayu, semuanya rusak. Tetapi Allah yang bangun, tidak ada yang rusak. Itulah kita menyaksikan keberadaan zatnya.
Tidak ada satu benda ada dengan sendirinya kecuali zatnya. Pasti ada yang mengendalikannya, mengaturnya. Maka disebutlah dalam Al-Quran, dialah yang melahan langit. Dia tahan langit itu dengan zatnya, daripada langit tidak antazula, supaya langit itu tidak hilang, tidak tenggelam, tidak binasa, tidak hancur. Kalau dia tidak tahan langit dengan zatnya, maka langit ini akan menimpa bumi dan kita akan hancur di bumi ini. Dialah yang menahannya. Itulah Allah Sang Maha segalanya yang kita sembah. Maka siapapun kita yang taat akan binasa, apalagi yang durhaka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Kullu syai'in halik illa wajah, semuanya binasa kecuali zatnya, wajahnya. Dari itulah masyarakat muslimin, jangan pernah merasakan Allah itu jauh. Hubungi dia dengan rasa yang ada di hati kita. Jangan pernah merasakan Allah tidak melihat sekecil apapun yang kita lakukan. Karena dia meliputi kita. Tidak pernah dia lupa. Kitalah yang selalu melupakan dirinya. Ana inda abdi dhanni bi wa ana ma'hu idza dzakarani. Hadis qudsi. Aku sesuai tergantung hambaku. Jika hambaku dekat kepadaku, jika hambaku mengingatku, maka aku menyertai dirinya. Jika dia melupakanku, maka aku tidak peduli melupakan dirinya. Tergantung kita. Dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Dekat apabila kita merasakan dia dekat, jauh Allah apabila kita merasakan jauh. Maka hidupkan rasa yang ada dalam hati kita, sehingga rasa itu merasakan kenyataan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menghubungkan kita kepada Allah kecuali rasa. Maka dalam sholat, dalam ibadah itu dibutuhkan namanya khusyuk. Khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, hadirnya rasa, hadirnya mata hati kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Jangan gunakan akal untuk berpikir. Kalau kita gunakan akal berpikir, maka dia akan tarik kita untuk memikirkan A, B, C, D, dan kita menjadi orang yang tercela. Karena sholat yang hanya 5 menit pun kita korupsi untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa sedikit memberikan inspirasi untuk mengenalkan kita kepada zatnya Allah yang sama segalanya, yang sesungguhnya kita selalu berada dalam genggamannya, dalam lipulatannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang selalu dalam genggaman Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun hidup kita agar kita menjadi orang-orang soleh dan orang-orang berbakti sebenar-benar hambanya. Dan kita jadikan dikumpulkan nanti bersama Nabi, para sahabat, dan guru-guru kita yang soleh, dan orang-orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawah.